Yo, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pales. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Cinta Suci Zahrana, bergenre religi. Oke guys, daripada berlama-lama lagi kita ke videonya. Kisah dimulai dengan Pak Karman sedang berpidato. Dia menyambut kedatangan Ibu Zahrana. Dia membanggakan prestasinya atas yang gemilang di Zhuan di Cina. Lalu dia pun pulang. Sesampainya di rumah, bapaknya nggak terlihat senang dengan kedatangan Zahrana. Dia tuh nggak terlalu senang sama prestasinya, tapi ibunya senang. Dia berkata, dia terus disindir sama teman-temannya di musola, di masjid, sama di pasar. Dia berkata, kapan kapan dia mau punya menantu dan punya cucu, sementara dia sudah tua dan menginginkan menantu atas Zahrana. Dan ibunya pun berkata, sabar pak, semua itu juga ada jodohnya pak. Senangkan hati bapakmu, dong. Iya, Bu. Keesokan harinya, si mahasiswa yang bernama Nina dan Hasan menemui Pak Satpam. Dia bertanya keberadaan Bu Rana. Dan dia pun pergi meninggalkan Satpam. Sementara Bu Rana sedang mengobrol dengan dekannya. Nina dan Hasan bertemu dengan Bu Rana dengan maksud meminta bantuan agar membantu skripsinya Hasan yang tinggal sedikit lagi. Bu Rana pun mau menanganinya atas rekomendasi dari Bu Merlin. Tapi Bu Rana pun mengajukan syarat. Apakah tidak keberatan kalau judul skripsinya dirombak ulang? Hasan pun menerima syarat dari Bu Rana tersebut. Dan Bu Rana pun pergi meninggalkan Hasan dan Nina dan menemui Bu Merlin yang tengah menunggunya. Bu Zahrana pun pergi menemui Bu Merlin yang sedang menunggunya. Bu Merlin pun berkata, beliau menyampaikan pesan dari Pak Karman. Tetapi Bu Zahrana pun terdiam dan bingung apa perkataan dari Bu Merlin tersebut. Zahrana pun bertemu dengan temannya Lina. Rupa-rupanya kemarin bahwa ia menyampaikan pesan dari Pak Karman. Ternyata dia itu ingin melamar Bu Zahrana. Dan Lina pun sebagai temannya mengingatkan bahwa dia itu orang yang nakal dan dia genit kepada semua cewek. Dan dia ingin menceraikan istrinya ke yang ketiga ramai-ramai. Semua orang pun tahu akan kenakalannya. Apa kau silau sama hartanya? Aku dengar dia punya 5 pom bensin loh. Masa aku serendah itu, Lin? Lina pun menanyakan apakah kau sudah menerima lamaran Pak Karman. Bu Zahrana pun bingung, dia pun minta waktu untuk berpikir. Lina bertanya sampai kapan? Sampai pulang dari Surabaya. Sementara itu Bu Zana sedang berada di Surabaya. Bu Merlin pun ke kantornya Pak Karman, ingin memberitahukan kabar tentang perkembangannya. Dia pun menanyakan kepada resepsionis apakah ada Pak Karman di dalam. Bu Merlin pun sudah ditunggu oleh Pak Karman. Dan Bu Merlin pun masuk menemui Pak Karman yang ada di dalam kantornya. Pak Karman pun merasa senang Bu Merlin pun menemuinya. Dan dia pun bertanya apakah perkembangan dari rencananya tersebut untuk melamar Bu Zahrana. Dan Bu Zahrana pun menjelaskan tentang acara lamaran tersebut. Rencananya Pak Karman ini mau mengadakan surprise kejutan untuk Bu Zahrana.
Sesampainya Bu Zahrana pulang, dia akan memberi kejutan surprise melamar. Dengan kedatangan rombongan, dia akan mengejutkan Bu Zahrana tentang acara lamarannya tersebut, dan dia akan berharap untuk Bu Zahrana menerima lamarannya. Zahrana pun sudah pulang dari Surabaya. Ibunya sudah menunggu dengan kepulangan anaknya. Zahrana pun masuk ke dalam rumah, dan dia pun sudah ditunggu sama ayahnya. Ayahnya berkata, "Zahrana, cepat kau masuk, atasanmu sudah datang." Ternyata itu Pak Karman. Dan rombongan pun tiba. Pak Karman, Bu Merlin, dan rombongannya sudah tiba ke kediaman Ibu Rana. Pak Karman dengan gagahnya datang ke rumah Ibu Zahrana. Dia pun masuk dengan rombongan tersebut. Dan menyampaikan apa maksud dan tujuan kedatangan mereka kemari. Pak Karman membawa walinya dan semua rombongannya, bermaksud ingin melamar Ibu Zahrana. Dan mereka pun saling mengobrol ini itu dan ini itu. Dan Pak Munajat pun selaku orang tuanya atau walinya, dia pun menyampaikan bahwa keputusan semua ada di tangan anaknya, yaitu Zahrana. Dan Zahrana pun berkata, Bapak, Ibu, maaf. Rana tidak bisa memberikan jawabannya sekarang. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Darmanto tadi adalah masalah besar dalam hidup Rana. Pak Karman pun berusaha tenang dan menerima jawaban atas keputusan Bu Zahrana tersebut. Bu Zahrana pun minta waktu 3 hari atas jawabannya. Pak Karman pun tidak apa-apa. Beliau berkata no problem kepada semua rombongannya, dan dia pun menerima keputusan Bu Zahrana tersebut. Malam hari pun tiba, bapaknya sedang berada di musola, sedangkan ibunya bertemu dengan Zahrana, memberitahukan bahwa bapaknya belum pulang dari musola dari sore. Bapaknya berfirasat bahwa Zahrana akan menolak lamaran Pak Karman. Ibu pun menyarankan agar Zahrana tidak pilih-pilih mencari pasangan, bahwa Pak Karman itu sudah haji, sudah bertitel, sudah sukses dalam finansialnya. Menanyakan pada Zahrana mau cari yang seperti apa. Lelaki yang soleh, yang pas di hati Rana. Itu saja. Ibunya pun sedikit kecewa dengan keputusan Zahrana, putrinya, karena itu dapat membuat terluka ayahnya, sementara bapaknya sedang sakit keras. Rana ini bawahannya, Bu. Sulit bagi Rana menjelaskannya sama ibu dan bapak. Bagaimana akhlak Pak Karman yang sebenarnya? 3 hari kemudian, Zahrana pun memberikan jawabannya. Dia pun menolak lamaran Pak Karman. Pak Karman marah besar. Bu Merlin pun datang ke kantor Pak Karman. Pak Karman marah besar pada Bu Merlin. Dia memberitahukan kepada Bu Merlin bahwa dia ditolak oleh Zahrana lewat komputer. Bu Mer pun kaget. Dia pun dikirim email oleh Zahrana mendapat pesan yang sama. Pak Karman memaki Bu Zahrana dengan ucapan, "Perawan tua itu sangat kurang ajar dengan aku." Tapi Bu Merlin berkata, saya kira ini hilaf, Pak. Hilaf bagaimana? Dia jelas-jelas menolak penawaranku. Tapi Bu Merlin masih membujuknya, dan dia berkata, "Masih ada kesempatan, Pak. Sabar, Pak."
Dan Pak Karman pun masih belum menyerah pada saat itu. Bu Merlin berkata, "Tenang Pak, Bu Zahrana terbuka kok kalau berkata dengan saya. Oke, begini saja. Kau bujuk dia supaya dia bisa menerima lamaranku. Tapi jangan katakan bahwa aku mencacinya dengan sebutan perawan tua." Oke Pak, itu bisa diatur. Dan bilang juga kepada Zahrana, kalau dia menolak lamaranku, resikonya berat. Dia akan dipecat dari kerjaannya sebagai dosen di kampus. Dia kenal baik dengan yayasan di kampus itu. Dan Bu Merlin pun pergi menemui Zahrana. Bu Merlin pun berkata, "Sebaiknya kau menerima lamaran Pak Karman. Kalau enggak, kau akan dipecat. Kalau engkau enggak dipecat, sebaiknya kau mengundurkan diri saja dari pekerjaan dosen tersebut." Bu Zahrana pun kaget dan terdiam bingung. Scene pun berganti. Terlihat Pak Karman yang sedang bahagia, sedang girang. Dia bertemu dengan resepsionisnya. Dia berkata kepada Bu Merlin untuk menghadap ke ruangannya. Resepsionis pun berkata Bu Merlin sudah menunggunya dari tadi. Pak Karman pun masuk ke ruangannya. Dia joget-joget, girang-girang. Memang agak-agak orang ini, agak-agak gila. Dia pun menjelaskan bahwa dia selesai rapat dengan ketua yayasan. Dia memberitahukan kepada Bu Merlin bahwa ia bisa saja memecat Zahrana kalau dia menolak lamaranku atau dia tidak mencabut penolakannya. Tetapi Bu Merlin berkata lain. Bu Merlin berkata, "Aku sudah menunggumu dari tadi Pak di sini." "Loh kenapa?" Bu Merlin berkata, "Dia ingin memberikan surat pengunduran diri Zahrana." Pak Karman pun bilang, "What? Kenapa ini terjadi?" Zahrana mengundurkan diri sebelum dia diberhentikan. Kenapa? Aku tidak percaya. Aku tidak terima dipencudangi perawan tua seperti ini. Pak Karman pun murka dan dia tidak terima dengan penolakan Zahrana. "Saya tidak terima dipecundangi perawan tuek. Lina dan Zahrana pun bertemu. Zahrana pun sedih karena diteror oleh Pak Karman dengan disebutnya perawan tua. Apa kabar perawan tua? Kelapa itu semakin tua, semakin banyak santannya. Banggalah jadi perawan tua. Dan Lina pun sebagai sahabatnya menenangkan dan menghiburnya. "Sabar Zahrana, semua itu adalah cobaan untukmu." "Bagaimana aku bisa sabar, Lin? Dia telah melecehkanku dengan menyebut aku perawan tua." "Sabar, Lina. Karena orang yang bersabar adalah pahalanya surga. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah pahalanya surga." Scene pun berganti, geng. Terlihat Bu Rana sedang di kantornya. Dia ditunggu oleh Hasan. Hasan pun bertemu dengan Bu Rana di koridor. Dia menyampaikan surat undangan pernikahan Nina. Bu Zahrana ini menyangka yang menikah itu Nina dengan Hasan. Tapi kenyataannya tidak. Bu Zahrana ini belum tahu. Padahal Nina dan Hasan ini bersaudara. Umurnya lebih tua dibanding Hasan. Karena dia masih saudara, sehingga dia itu memanggilnya Mas. Dan
Hasan berharap kalau Ibu Zahrana datang, tapi Ibu Zahrana tidak bisa karena dia banyak aktivitas kegiatan di pesantren tersebut. Dan Hasan pun berpamitan pergi meninggalkan Bu Zahrana. Di suatu malam, Zahrana sedang mengaji. Bapaknya pun datang, ibunya pun datang. Bapaknya berpesan agar dia mencari jodoh di pesantren dan meminta bantuan temannya yang bernama Lina karena dia pernah mondok di sana. Zahrana pun setuju dengan usulan bapaknya tersebut, ibunya pun setuju. Dan beberapa hari kemudian, Zahrana dan Lina pun menemui Bu Nyai yang ada di pondok pesantren Al-Fatah tersebut. Terlihat Lina, Bu Nyai, dan Zahrana tengah mengobrol. Bu Nyai berkata, dia ingin mencarikan kriteria untuk Zahrana. Sedangkan sulit karena Zahrana titelnya sangat tinggi. Sedangkan dia ingin mencari titel yang sepadan dan soleh. Tapi Lina mengatakan kalau Zahrana tidak memandang status sosial dan pendidikan. Dan Zahrana pun berkata, Saat ini, tingkat pendidikan, status sosial, dan status ekonomi calon suami sudah tidak menjadi pertimbangan paling penting untuk saya, Bu Nyai. Penting calon suami saya itu harus baik agamanya, baik imannya, bertanggung jawab dan bisa menjadi teladan bagi anak-anak saya kelak. Bu Nyai pun menyampaikan beliau akan merembuk dengan Bapak Kiai nanti malam dan akan memberikan jawaban secepatnya. Bu Lina pun bertanya, bisa kami dapatkan jawabannya, Bu Nyai? Beliau pun menjawab besok dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan Bu Lina dan Zahrana pun pamit pergi meninggalkan Bu Nyai. Keesokan harinya, Zahrana ditemui oleh salah satu teman di kantornya. Dia berpesan kalau istirahat nanti dia dipanggil oleh Bu Nyai. Zahrana pun menyetujui dan dia pun akan segera ke sana. Tibalah Zahrana bertemu Bu Nyai. Bu Nyai pun menyampaikan bahwa calonnya ini bernama Rahmat. Dia adalah santri dulu di sini dan dia mempunyai nasib yang kurang beruntung karena orang biasa dan bermata penghasilan sebagai tukang kerupuk. Tapi Zahrana pun menerima dia dengan apa adanya karena dia akan menerima segala usulan dari Pak Kiai dan Bu Nyai. Zahrana pun bertanya kapan ia bisa menemui Rahmat tersebut. Bu Nyai pun menjawab besok katanya. Besok dia akan menjajakan kerupuk di depan halaman rumahmu. Dan dia pun sudah meminta izin supaya Zahrana besok libur dan tidak mengajar untuk menemui yang bernama Rahmat tersebut. Esoknya Zahrana pun tidak masuk mengajar di pesantren. Dia pun ingin bertemu Rahmat. Saking senangnya dia pun bolak-balik berkaca. Tukang kerupuk pun lewat dan dia pun memberhentikannya. Dikira Rahmat, ternyata Mamat. Tukang kerupuk pun kedua lewat lagi dan ini dia Rahmat. Dia yang dari pesantren pilihan Pak Kiai dan Bu Nyai. Dia diberitahukan untuk lewat ke situ. Tidak tahu kenapa dia disuruh ke situ saja. Dan dia pun berkata, lewat ke situ alhamdulillah berkah, pedagangnya laris. Bu Zahrana pun bertanya, kenapa Mas tidak tanya disuruh lewat situ?
Rahmat pun berkata, orang pesantren itu kalau sudah disuruh sama Bu Kiai sama Bu Nyai, ya nurut aja. Alhamdulillah membawa berkah laris dagangannya. Dan mereka terus lanjut mereka pun terus lanjut mengobrol. Dan Rahmat pun pamit. Zahrana pun pulang dengan tersenyum. Lalu berkata sama ibunya, itu udah Rahmat. Ibunya berkata, itu Rahmat. Iya Bu, kenapa enggak dari dulu aja kita minta bantuan kepada Pak Kiai dan Bu Nyai. Zahrana pun tersenyum dan mencium ibunya. Lalu dia pun masuk. Malam harinya, bapaknya sedang makan. Dia mencoba mencicipi kerupuk yang dijajakan oleh Rahmat. Bapaknya berkata, kerupuknya gurih dan enak. Ibunya memanggil Zahrana untuk makan bersama. Bapaknya Zahrana sudah tidak sabar ingin bertemu calon pilihan Pak Kiai dan Bu Nyai. Dia akan pergi ke pesantren menemui Pak Kiai dan Bu Nyai. Zahrana pun tersenyum mendengarnya. Esoknya berjumpalah Bapak Munajat ibunya Zahrana dengan Rahmat tersebut. Dia mengobrol sana sini dan dia menyetujui akan perjodohan itu. Zahrana pun hanya terdiam, tersipu malu. Tak selang beberapa lama, Pak Kiai pun datang. Dia pun agak terlambat datang dikarenakan macet. Dia pun bersalaman dengan semua orang di situ. Pak Kiai pun berkata, apakah sudah selesai? Kata Bu Nyai, belum. Apanya yang belum? Kata Rahmat. Kata Pak Kiai, secepatnya. Loh kok begitu cepat Pak Kiai? Secepatnya. Dan secepatnya. Begitu Pak Kiai bilang. Karena perbuatan baik harus segera disegerakan. Tidak menunggu waktu lama, undangan pun ditulis. Keluarga pun bahagia. Mereka menyebar undangan ke tetangga, ke teman kantor Bu Merlin, dan tentu saja teman-temannya, sampai ke Hasan. Tapi Hasan sedikit sedih karena menerima undangan dari Zahrana. Pak Karman pun murka dengan undangan tersebut. Nina pun senang karena mendengar Zahrana akan menikah. Persiapan pun dimulai dari baju pengantin. Dan Bu Zahrana pun menelpon Hasan dan dia mengundang Hasan untuk hadir di pesta pernikahannya. Tapi dia itu menolak karena dia sedang sibuk mengerjakan proyek di Malaysia. Dia bertanya kenapa dia datang. Dia akan melangsungkan pernikahan di hari yang sama Bu Zahrana, tetapi bukan orang lain dengan Bu saya, karena Nina itu saudara saya, bukan pacar saya, Bu. Oh gitu. Pak Munajat pun sakit, jantungnya kambuh. Di saat yang sama terlihat seorang pasien yang bernama Rahmat kecelakaan. Polisi pun datang mengabarkan peristiwa itu. Seketika itu juga semua kaget. Zahrana pun jatuh pingsan karena menerima kabar polisi tersebut. Dan semua panik karena Bapak Munajat sakit jantungnya kambuh. Dia dilarikan ke rumah sakit dan di perjalanan diperiksa oleh dokter dan dinyatakan meninggal di perjalanan. Sudah meninggal, Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapaknya pun meninggal. Sementara Zahrana terbaring di rumah sakit karena syok akan kejadian duka berturut-turut menimpanya. Lina pun datang untuk menghiburnya. Tiba-tiba rombongan Pak Karman pun datang membuat Zahrana sesak nafas. Ini dia Bu Zulaiha, ini ibunya Hasan.
Dia datang menengok Zahrana untuk menenangkan Zahrana. Zahrana pun berangsur-angsur membaik keadaannya. Dan dia pun sudah sehat, dia pun sudah masuk lagi ke STM Al-Fatah. Dia mendengar karena bahwa Pak Karman meninggal dunia. 1 tahun sudah berlalu. Ibu dan Zahrana sedang di rumah menyiapkan makan. Dan itu sedang berbuka puasa bersama ibunya. Ibu pun ngomong sesuatu. Kira-kira ibu bisa enggak ya, Ndok, menyaksikan kamu menikah nanti? Harapan Bu Zahrana kecil. Dan sementara datanglah sebuah mobil ke rumah Zahrana. Dia adalah Dr. Zulaiha yang sedang mengobrol dengan ibunya Zahrana. Beliau minta tolong kepada Ibu Zulaiha. Zahrana pun datang. Zahrana pun masuk rumah dengan membawa kolak untuk berbuka puasa nanti. Dan Zahrana kaget melihat Ibu Dr. Zulaiha ada di rumahnya. Zahrana bertanya, apakah ibu dokter di sini hanya singgah atau mampir atau sengaja ke sini? Ibu dokter pun menjawab, aku memang sengaja ke sini untuk menyampaikan salam dari Hasan. Dia pun menanyakan kabar Hasan. Kabar Hasan baik-baik saja. Ibu dokter Zulaiha menyampaikan maksud kedatangan tersebut. Dia pun ingin meminang Zahrana untuk anaknya Hasan. Dan Zahrana pun kaget. Siapa calonnya, Dok? Calonnya Nak Zahrana. Saya terima dengan syarat, Dok. Akad nikahnya malam ini juga, pada Isya. Ibu dokter Zulaiha pun bersetuju. Dia pun harus berunding dulu sama keluarga besarnya. Malamnya, Zahrana sedang berdoa. Lalu ia ditelepon oleh ibu dokter dan dia pun mengangkatnya. Ibu dokter setuju dengan usulan Zahrana bahwa dia akan datang malam ini. Hasan pun datang. Hasan pun ingin berbicara dengan Zahrana. Hasan bisa betul-betul mencintai saya. Kalau saya bisa. Assalamualaikum. Dek, Zahrana. Waalaikumsalam. Mas Hasan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebutlah nama Allah dalam keadaan senang maupun susah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebut namanya, dekat dengannya, minta padanya hidup dan cintamu indah bintang atas restunya. Boleh aku menciummu, Mas? Aku malu. Malu sama siapa? Langit. Sama pohon. Tuh, sama burung-burung. Percayalah, Zahrana. Aku sangat mencintai kamu. Aku juga mencintaimu, Mas. Kita jalan. Risalah cinta suci. Oke geng, sekian filmnya tamat dengan berakhirnya Zahrana menikah dengan Hasan. Oke, bagaimana dengan alur cerita tersebut? Semoga menghibur kalian semua yang sedang gabut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan like, subscribe, and share. Bantu Mimin agar berkembang. Bagi kalian yang sudah like, share, and subscribe, terima kasih sudah mendukung Mimin. Tanpa kalian, aku bukan apa-apa.